gempa guguran tercatat 29 kali dan gempa fase banyak atau hybrid 1 kali. Aktivitas Gunung Merapi mengalami 1 kali letusan eksplosif kemarin, di mana akibat letusan dan awan panas guguran dilaporkan sejumlah warga Boyolali mengalami hujan abu. BPP TKG Yogyakarta mengimbau agar masyarakat tidak dia mengerti. Benaknya terus bertanya-tanya, siapakah perwujudan tua yang datang dalam bentuk bola api dari arah selatan itu? Dia bukan pupuk gaib yang selalu hadir selama ini. Mengetahui Margapati terhuyung-huyung dengan wajah kelelahan, Ki Ageng Mangir merasa sudah saatnya untuk mengakhiri. Tanpa ragu, ujung tombak pusakanya disiapkan untuk menghujam tubuh Margapati tepat di jantungnya. Namun di detik-detik terakhir, nyala terang dari mata tombak tiba-tiba saja meredup begitu saja. Hampir sejengkal tombak itu menyentuh dada Margapati. Mendadak, sebuah tubrukan keras datang dari arah depan. Ki Ageng Mangir terpelanting ke belakang, namun berhasil menjejakkan kakinya kembali dengan sempurna. Dadanya terasa begitu sesak. Rupanya tubrukan itu dilakukan oleh seekor kera putih yang berdiri di hadapannya. Ki Ageng Mangir terheran karena tombaknya tak lagi menyala terang. Dia menyalahkan kera itu dan berniat menghajarnya setelah berusaha menghalang-halangi membunuh Margapati. Tak disangka kera putih yang selalu menguntit perjalanan mereka selama ini ternyata membela musuhnya. Saat Ki Ageng Mangir bersiap menghujamkan tombaknya, tiba-tiba saja jiwanya seperti tersedot kekuatan besar yang membuat raganya ambruk berlutut ke tanah. Sukmanya lepas hingga dia mampu melihat wadaknya sendiri. Pangapunten, siapa panjenengan? Mengapa menyerupai wujud saya? Aku selalu di sini dan akan selalu di sini selamanya. Wadaku dalam tangkapan indramu adalah kera putih yang telah kamu saksikan sendiri. Saat ini, wujudku menyerupai wujudmu. Karena wujud asliku tidak perlu kamu ketahui. Lalu mengapa panjenengan menghalang-halangi saya membunuh orang itu? Saya tidak sungkan menghadapi panjenengan sekaligus, meskipun panjenengan saat ini menyerupai wujud saya. Redakan amarah yang membutakanmu itu, Ger. Aku sama sekali tidak berada di pihaknya. Saat ini, popo luhurmu tidak bisa hadir mendampingi. Kepadakulah, beliau menitipkanmu untuk selalu kuawasi selama di wilayah kekuasaanku ini. Aku di sini mewakili Prabu Kusumo Wicitro dari Mamenang, penguasa seluruh tanah Jawa di masa lampau. Gunung ini dan Gunung Merapi yang semula bernama Gunung Condrogeni berada dalam pengawasanku. Walah, duh. Yang Manon, saya telah bersalah.
Nyuwun pangapunten Bopo. Mohon maaf karena saya telah menuduh panjenengan yang tidak-tidak. Saya sungguh sedang bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Saya belum pernah mengalami hal-hal yang demikian aneh. Saya juga tidak mengenal sosok sepuh yang datang menyerupai bola api hingga secara spontan menghantamnya dengan tombak leluhur saya. Ya, memang banyak yang kamu tidak tahu, Ger. Pusakamu yang memiliki dapur paru kuping dan telah diberi nama paru kelinting itu menyimpan banyak cerita yang jarang diketahui manusia. Saking banyaknya, tidak akan pernah ada pujangga yang mampu menuliskannya dengan baiklah. Sosok yang hadir menyerupai bola api itu adalah Resi Setmoko yang memindahkan padepokannya ke Gunung Condrogeni 500 tahun sebelum namanya dirubah menjadi Merapi. Dia tahu segala yang terjadi di gunung itu dan gunung ini, termasuk bagaimana leluhurmu dulu juga pernah bertapa begitu gentur di wilayah ini sehingga mendapat julukan Panembahan Merbabu. Tombakmu itu bahkan pernah dibawanya menemani tirakat di sini. Juga ketika dipoyong serta ke Gunung Wangi dan melanjutkan tapanya di atas ini, saya pernah berjanji dalam hati saya bahwa siapapun yang bisa membebaskan saya dari mereka, kepada dialah saya ingin mengabdi. Loh, kamu berniat membalelo pada Mataram Reksopoyo? Saya tidak peduli apapun sebutannya, Ki Ageng. Tapi saya sudah benar-benar memantapkan hati untuk melaksanakan sumpah saya. Ingat Reksopoyo, kamu adalah seorang pengageng di Mataram. Jabatanmu cukup tinggi. Kamu juga punya keluarga, punya sanak katang di sana. Setiap pengkhianat pasti akan mendapatkan upahnya. Apa kamu tidak khawatir keluargamu lah yang dirangket Sutowijoyo bahkan dijatuhi hukuman mati? Hal itu akan saya pikirkan nanti, Ki Ageng. Yang pasti, niat saya sudah bulat untuk mengabdi pada panjenengan. Kesetiaan saya siap diuji oleh panjenengan atau siapapun juga pengageng Mangir. Bagaimana menurut panjenengan, Dimas Dayu? Saya gak sulit menerima pengkhianat sebagai abdi Mangir, Ki Ageng. Kesetiaan orang-orang yang seperti ini patut dipertanyakan ke depannya. Kamu dengar sendiri kata-kata pengagengku ini, Reksopoyo. Jika memang demikian, izinkan saya dihukum mati di sini saja, Ki Ageng. Dengan demikian, setidaknya saya tidak melanggar sumpah yang terlanjur saya ucapkan sendiri. Reksopoyo, bagi Mangir, hukuman hanya dijatuhkan pada orang-orang yang melanggar aturan. Aku tentu saja tidak bisa dengan mudahnya menjatuhkan hukuman apapun, karena kamu sama sekali belum menjadi warga atau abdi Mangir. Tapi begini saja jika kamu memang bersikukuh untuk memenuhi sumpahmu itu. Ikutlah ke Mangir bersamaku untuk sementara. Nanti aku akan berbicara lebih lanjut dengan Demang Sedayu tentang nasibmu. Sekarang, bergabunglah dulu dengan sesamamu orang Mataram yang penyamarannya berhasil terbongkar itu. Kamu kenal dia? Saya sudah bertemu dan berbicara dengan Warang, Ki Ageng. Dia adalah anggota Telik Santi Mataram yang ditugaskan oleh Tumenggung Mayang untuk menyelidiki keberadaan saya. Mereka telah menyusup ke Mangir. Namun sayangnya, Warang masih belum mengatakan pada saya di mana mereka membuat titik berkumpul. Ya, bagus jika kamu sudah berbicara dengannya. Panggil orang Mataram itu ke hadapanku saat ini juga. Nyun pangapunten, Ki Ageng. Orang Mataram itu sepertinya melarikan diri. Sewaktu saya memeriksa seluruh rombongan, dia tidak ada lagi.
Saya sudah perintahkan para prajurit untuk mencarinya, tapi mereka tidak menemukannya. Nyun pangapunten Ki Ageng, menurut saya seharusnya dia sudah dihukum mati dari awal saja. Demikianlah seluruh cerita saya selama bersama mereka, Gusti Tumenggung. Saya berhasil melarikan diri ketika perhatian mereka tertuju dalam penumpasan ulo putih, Tumenggung. Kurang ajar sekali.